Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa jami' ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyan bittaqwa ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karimul amin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat? Dompetnya sehat? ATM-nya sehat? Yang alhamdulillah makin bertambah isi ATM-nya insyaallah, amin. Untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, amin. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah di pagi hari ini. Kita kemudian dapat melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah itu adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Keluarnya para bunda sekalian dari rumah menuju tempat yang kita cintai, rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid yang mulia ini, niatnya hanya satu, yaitu menuntut ilmu, menggapai redha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah tolong, Allah bantu kita untuk merealisasikan niat-niat baik kita. Di antaranya adalah hadir di majelis yang Allah muliakan ini. Sehingga dari ujung sampai ke ujung, dari depan sampai ke belakang, baik yang hadir sambil mengantuk. Ada yang ngantuk? Enggak ada. Ataupun yang sibuk dengan handphonenya. Tapi kalau mengabadikan enggak apa-apa. Semuanya disebut namanya oleh Allah di hadapan malaikat. Walaupun yang sedang disebut namanya sedang sibuk atau sedang ngantuk, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bentuk penghormatan dan pemuliaan Allah bagi mereka-mereka yang meninggalkan tempat tinggalnya, rumahnya, untuk keluar menuntut ilmu. Tak lupa kita sampaikan salam ta'zim, pemuliaan kita untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang setiap waktu, setiap saat kita berselawat kepada beliau, kemudian hati kita penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua dan memantaskan kita
mendapatkan daripada syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apapun kita nanti di akhirat, mungkin dosa-dosa dan maksiat yang kita bawa lebih besar dari gunung, namun dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, dan beliau insyaallah mensyafaat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi insyaallah tema kajian pada pagi hari ini adalah 3 wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyampaikan bahwa segala sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada umatnya untuk dikerjakan, diamalkan, maka sesungguhnya segala sesuatu itu adalah wasiat Nabi. Kenapa dikatakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena di dalam pandangan syariat wasiat itu adalah sesuatu hal yang penting. Betul tidak? Bu? Wasiat itu penting tidak? Seorang ayah, seorang ibu kemudian berwasiat kepada anak-anaknya, pasti dan dapat dipastikan bahwa apa yang diwasiatkan itu merupakan sesuatu hal yang dianggap penting oleh orang tua. Betul enggak? Di antara mungkin wasiat orang tua adalah, nak, nanti kalau ayah bunda, ibu bapak sudah tidak ada, kalian harus senantiasa akur. Tidak boleh satu sama lain saling membenci dan seterusnya. Betul tidak? Karena itu hal dan perkara yang dianggap penting oleh orang tua. Jangan sampai sepeninggal orang tua, satu sama lain, adik, kakak, keluarga kemudian saling memusuhi. Betul enggak? Itu kemudian diwasiatkan oleh orang tua. Itu perkara yang penting. Nah, setiap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya, di dalam perintah-perintahnya, semua itu penting dalam pandangan agama. Ya, baik perintah itu Nabi langsung ucapkan, beliau sampaikan, yang dikenal dengan hadis, ya, qauliyah, ucapan beliau. Ataupun wasiat itu tidak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam sikap dan perbuatan itu ada pesan dari Nabi, sebuah perintah atau wasiat untuk kita lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 perkara tersebut adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal. 2 sahabat ini meriwayatkan. Sahabat Abi Dzar dan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Nah, inilah sabda ini yang kemudian saya katakan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 3 perkara itu? Pertama, Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Pesan dan wasiat yang pertama adalah bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Itu pesannya satu. Yang kedua,
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kau melakukan sesuatu hal yang buruk atau melakukan maksiat dan dosa, maka segera, kata Nabi, lakukan kebaikan agar dosa maksiat yang dilakukan ini Allah hapus dosa-dosanya disebabkan karena kebaikan yang kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pesan Nabi dan wasiatnya adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kalau engkau bergaul dengan orang lain, bergaullah dengan budi pekerti yang baik. 3 pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apabila 3 perkara ini mampu kita jaga, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka doa-doa yang selama ini kita panjatkan kepada Allah, atina fid dunya hasanah, ya Allah, anugerahkan kami hidup bahagia di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan ya Allah, sempurnakan sesempurna-purnanya kebahagiaan yang sudah ada di dunia ini dengan kebahagiaan hidup nanti di akhirat. Dan jauhilah kami dari siksa api neraka. Maka akan tercapai ini dengan mengamalkan 3 wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 wasiat Nabi. Bu, siap? Siap apa? Mengamalkan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kajian ini dicukupkan sampai di sini saja, saya pikir cukup dengan kita mengamalkan itu. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Jadi Nabi meminta kita jamaah sekalian Allah muliakan, ketakwaan itu hendaknya kita bangun, hendaknya kita pelihara, kita jaga dimanapun kita berada. Dan dalam kondisi dan bersama siapapun, harus takwa itu tetap menjadi pakaian kita. Ketakwaan itu tidak hanya dituntut di masjid. Betul nggak? Ketakwaan itu laksana pakaian yang harus kita pakai dimanapun, bersama siapapun, dan kapanpun. Itulah pakaian takwa. Ya, pakaian takwa nggak boleh hanya dipakai di masjid. Betul nggak? Kalau sudah di mall, pakaian takwanya hilang. Na'udzubillah. Jangan sampai ketika kita berada dalam keramaian bersama manusia, kita masih memakai pakaian takwa, tapi dalam kesunyian, kesendirian. Tidak ada pandangan manusia yang menatap kita, kemudian pakaian takwa kita copot. Pakaian takwa kita hilangkan. Apa pesan Nabi? Bertakwalah haitsuma kunta, dimanapun berada. Siap, Bu? Saya ingin menyampaikan satu pembuktian takwa saja bagi kaum muslimah. Memakai hijab, memakai kerudung, itu pakaian takwa atau tidak? Pakaian takwa atau tidak, Bunda? Pakaian takwa. Walibasut taqwa, itu pakaian takwa. Alhamdulillah ketika berangkat dari rumah,
menuju majlis taklim, menuju masjid, memakai pakaian takwa. Tapi jangan sampai ketika berada di tempat lain, keluar ke tempat yang bukan masjid, kemudian pakaian takwa kita buka. Ada enggak begitu? Ada tidak? Di sini ada tidak? Enggak ada. Enggak ada. Karena Ustadz berbaik sangka, husnuzon kepada Allah. Karena memang ini nampak ini wajah-wajah yang bercahaya karena cahaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau lagi kondangan tetap memakai pakaian takwa. Ke mall tetap pakai pakaian takwa. Maka dimanapun, bersama siapapun, dan kapanpun pakailah pakaian atribut takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian setelah kita berusaha memakai pakaian atau atribut ketakwaan secara zahir, secara nampak, yaitu pakaian, maka jangan kemudian lupa pakaian ketakwaan yang sesungguhnya itu ada di dalam qalbu. Apa kata Nabi? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini kata Nabi. Ya, di dalam hati. Bagaimana kemudian hati kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, khasyah kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita coba akan buka ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa janji Allah bagi mereka-mereka yang bertakwa? Di dalam surat At-Talaq, silakan buka surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Surat At-Talaq surat 65. Buka ayat 2 dan ayat 3. Di dalam ayat ini Allah menjanjikan siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan-jalan kemudahan dari setiap urusan, setiap masalah, setiap problematika hidup yang dihadapi, maka Allah akan berikan solusinya. Dan Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki, kebaikan-kebaikan dari arah-arah yang tidak kita duga-duga. Silakan dibuka di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Ayat ini sesungguhnya sering kita dengar berulang kali disampaikan oleh para ustadz, para guru, para ustazah. Ya, keutamaan dan janji Allah bagi mereka-mereka yang bertakwa. Silakan, coba siapa yang saya baca? Baca langsung, baca terjemahnya untuk menghemat waktu. واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل
Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan bersaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, innallaha balighul amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Baik. Terima kasih, syukron sudah membaca tilawah dan terjemahnya. Inti daripada ayat ini, di akhir ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang takwa. Di akhir ayat yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian dilanjutkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah berikan solusi dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, di antara masalah yang menjadi beban pikiran manusia yang selalu dia khawatirkan dalam hidup ini adalah rezekinya. Karena itu menjadi masalah yang selalu dipikirkan oleh manusia, maka ketika dia bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki dari arah-arah yang tidak diduga-duga. Kuncinya adalah apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa kemudian yang dimaksud dengan takwa? Sering kita dengar disampaikan oleh para guru, para ustazah. Takwa diartikan secara sederhana adalah berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Udah selesai. Nah, orang yang berusaha untuk taat kepada Allah dan berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah, Allah berikan janji. Apa janjinya? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi dari setiap masalahnya. Dan di antara masalah yang dihadapi manusia adalah rezeki. Allah berikan solusinya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari hal atau dari arah-arah yang tidak diduga-duga. Bu, hidup ini penuh masalah atau tidak? Wah, kok enggak kompak nih? Hidup ini banyak masalah atau tidak? Ketahuan banyak masalah nih. Ya, banyak masalah atau tidak? Iya. Mana hidup yang enggak ada masalahnya? Coba hadirkan kepada kita orang yang enggak punya masalah. Saya yakin yang duduk di paling saf pertama ini karena mengharap redha Allah sedang memiliki banyak apa? Enggak banyak masalah. Kita semua memiliki masalah masing-masing. Jangan anggap bahwa orang yang kaya raya memiliki jabatan yang tinggi kemudian dia enggak punya masalah.
Semakin banyak amanah yang melekat di dalam hati manusia, maka semakin besarlah masalahnya. Jangan anggap orang-orang soleh, orang-orang mulia itu kemudian tidak diberikan masalah oleh Allah. Diberikan. Datanglah masalah itu kemudian sebagai cobaan iman. Cobaan ketawakalan kepada Allah. Datang lewat siapa? Lewat pasangan. Datang lewat keluarga. Lewat anak-anak. Lewat tetangga. Lewat teman. Dan seterusnya. Hidup kita ini penuh dengan masalah. Apakah itu aib? Tidak. Apakah masalah itu masalah? Masalah. Jadi masalah ini akan jadi masalah kalau kita tidak melihatnya dengan kacamata takwa. Saya pernah melihat di YouTube itu. Di YouTube ada seekor serigala, singa sedang mengejar kerumunan kerbau. Kemudian dari kerumunan kerbau ini ada satu yang kemudian lari sendirian. Yang kelompoknya lain bersatu, dia lari. Dikejarlah dia nih oleh singa tersebut. Akhirnya menjadi mangsa. Ketika dia lari, tetap dikejar, dia nggak berpikir dia itu lebih besar. Ternyata tanduknya itu lebih tajam. Dia lari. Ketika dia kemudian terjepit, nggak bisa lari, dia balik. Dia kemudian mengarahkan tanduknya itu yang tajam itu, dia seruduk. Apa yang terjadi? Singanya kemudian kena dengan serudukannya, lari. Yang tadinya dia sudah akan menjadi objek santapan, akhirnya karena dia sudah terjepit, baru dia berpikir, saya punya tanduk. Akhirnya dia balik, dia seruduk, lari singanya. Dikejar oleh singa itu masalah atau tidak? Bu? Masalah atau tidak? Masalah. Kita coba bayangkan, kita gambarkan singa itu adalah masalah yang mengejar kita. Kalau kita berlari, emang bisa lari dari masalah? Pun bisa lari dari masalah? Enggak. Lalu sikap kita bagaimana? Berbalik. Katakan kepada masalah, wahai masalah, kalau kita mau berantem, ayo berantem. Wahai masalah, silakan. Saya lebih kuat dari masalah itu sendiri. Baru dia sadar, kerbau itu ternyata dia lebih besar. Dia lebih kuat. Kemudian diarahkan tanduknya, lari itu singa. Kalau kita lari dari masalah, maka masalah akan tetap mengejar kita. Bunda, lagi ada masalah enggak dengan bapaknya? Ada masalah dengan suami? Ya masih punya suami. Hah? Ya enggak ada masalah dengan suami, tolong cari suami kalau punya masalah. Ya, doakan amin. Amin. Ada yang kencang aminnya nih. Kalau lagi ada masalah, jangan lari dari masalah. Hadapi masalah itu. Dan kunci untuk mengatasi masalah itu, Allah sudah berikan solusi dan kuncinya dalam Al-Quran. Wa may yattaqillah. Kalau engkau ingin mengatasi masalah itu dengan mengharap redha Allah, mengharap bantuan Allah, memasang niat takwa kepada Allah, selesai itu masalah. Kelar itu masalah. Minta bantuan kepada Allah. Laksanakan perintah Allah. Dekat dengan Allah, selesai itu masalah. Baik itu dengan pasangan. Ya, ini kok pada gini ya kedua pasangan. Ada masalah, Bu? Ada masalah dengan suami? Oh, alhamdulillah.
Allah berikan jalan keluar. Hidup ini penuh dengan masalah. Masalah itu dari bahasa Arab. Mim, sin, hamzah, lam tak marbutah. Mas'alatun. Sa'ala artinya meminta. Masalah sesuatu yang kita minta kepada Allah agar Allah berikan jalan keluarnya. Jadi masalah itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Kemudian dibahasakan ke bahasa kita, masalah. Maka untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan sa'ala yas'alu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, sa'ala bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Masalah sesuatu yang kemudian kita minta kepada Allah agar Allah berikan jalan keluar dari problematika yang kita hadapi, itu masalah. Maka kuncinya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Kalau kemudian Bunda menghadapi masalah dengan mengurung diri, berputus asa, tidak yakin dengan bantuan Allah, apakah selesai masalahnya? Bu, selesai masalahnya? Enggak akan selesai. Apakah ketika ada masalah dengan suami kemudian mengurung diri, ya, enggak mau tegur suami, tidak mau melakukan apa saja, kemudian tertekan, apa yang terjadi? Stres tidak? Stres tidak? Stres. Dan siapa tuh? Kembali kepada Allah. Jadi yang berikan kita masalah siapa? Allah. Lalu yang berikan solusinya siapa? Yang memberikan kuncinya siapa? Allah. Udah. Allah yang menurunkan semuanya. Ujian-ujian buat kita. Maka kembali kepada Allah, minta. Di pertengahan malam, di penghujung malam, datang minta kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nangis saja sama Allah. Ya. Kalau ingin mencurahkan air mata, jangan depan suami, jangan. Ya. Nanti bangga suaminya tuh. Saking cintanya bini gua katanya. Takut kehilangan. Anggap tegar aja. Soalnya yang tahu kelemahan laki-laki kan laki-laki, betul nggak? Makanya, jadi saya kasih tahu kelemahan laki-laki karena saya laki-laki. Iya. Jadi udah tegar aja, tapi di hadapan Allah nangis, di hadapan Allah. Adukan dia. Ya. Jadi sama teman bolehlah curhat dikit-dikit boleh. Cerita dikit-dikit boleh. Yang tipis-tipis saja kalau sama teman. Jangan semuanya dibuka. Semua diceritakan A sampai Z. Padahal temannya dalam hati, rasain lo. Syukurin. Iya kan? Akhirnya lo rasain juga yang gue rasainnya. Pura-pura dia ngelus kita sabar. Sabar dalam hati. Sama kita ya. Jadi curhatnya sama siapa? Sama Allah. Karena yang mampu memberikan solusi yang terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janjinya. Adapun teman kita, ya cuma dengerin doang kan? Dengerin. Itu pun kalau kita sudah lama, kelamaan curhat, dia bosan. Betul nggak? Bosan. Karena dia bosan nanti cerita. Oh, gue udah bosan. Apaan? Dia curhat dulu. Dia cerita aib kita pada orang lain. Jadi kalau kita punya masalah, curhatnya sama siapa? Allah. Kuncinya apa? Takwa, ceritakan. Sampaikan kepada Allah. Allah yang nanti yang berikan jalan keluarnya. Dan solusi yang diberikan oleh Allah
itulah yang terbaik. Berbeda dengan manusia. Belum tentu sarannya, apa yang dia sampaikan itu motifnya betul-betul karena dia sayang ke kita. Betul nggak? Betul tentu. Bisa saja kemudian ada domba berbulu, ada serigala berbulu domba, menggunding dalam lipatan. Ya. Kita kerja sama Allah, masalah kita. Nah, ini yang pertama, janji Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan berikan rezeki. Pertanyaannya gini. Ya, kalau kita tadabbur ayat ini ya. Allah tidak menyebut kata rezeki dulu. Allah sebut kedua, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Yang pertama disebut adalah Allah berikan jalan keluar. Secara umum Allah akan berikan jalan keluar. Kemudian secara khusus, karena masalah yang selalu menjadi pikiran manusia, bahkan itu menjadi bayang-bayang orang tua terhadap anak-anaknya. Nanti kalau mama, papa, ibu, ayah meninggal dunia, kamu bagaimana nasibnya? Betul nggak? Bagaimana rezekinya? Bagaimana kehidupannya? Nah, itu bagian dari yang selalu dipikirkan oleh manusia. Kemudian Allah sebut secara khusus. Karena ini yang selalu menjadi bahan PR manusia untuk anak keturunannya tentang rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Baik, rezeki pertama coba sesuai dengan harapan kita. Manusia ketika menyebut rezeki selalu yang berbentuk materi. Itu pertama. Memang itulah karakter manusia. Selalu berbentuk materi. Baik, kata Allah. Kalau memang rezeki itu yang dianggap adalah selalu berbentuk materi, yakin bahwa dengan takwa kita kepada Allah, Allah akan bukakan itu rezeki-rezeki yang berbentuk materi. Apakah seorang istri kemudian Allah mudahkan rezeki suaminya? Ya. Karena ketakwaan seorang istri, kemudian Allah bukakan pintu rezeki untuk dia. Lewat siapa? Lewat suaminya. Allah bukakan pintu rezeki untuk keluarga, untuk anak-anak. Lewat siapa? Lewat orang tua. Karena rezeki selalu terbayang di benak kita ketika pertama kali menyebut rezeki, yang kebayang apa? Berbentuk materi. Tapi jangan terbatas memaknai rezeki itu hanya dalam bentuk materi. Rezeki bisa bermakna luas. Di antara rezeki itu adalah sehat wal afiat. Sehat. Ini yang hadir sehat semua tidak? Alhamdulillah. Sehat batinnya. Betul tidak? Sehat hatinya. Betul tidak? Apalagi kemudian sehat. Nah, itu dia tuh. Jadi nggak berpikir-pikir lagi untuk tadi disampaikan, ibu-ibu, insya Allah besok kita akan ada tahsin Al-Quran. Bagi yang mau infak silahkan infak. Nah, yang kalau sehat kantongnya gampang infak, betul nggak? Ya. Sehat kantongnya tapi dia nggak mau infak, berarti hatinya sakit. Hati-hati. Udah sehat belum nih? Belum sehat. Masih sakit. Ada orang yang sehat hatinya, kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Bahkan apa yang ada berusaha untuk dia keluarkan di jalan Allah, walaupun itu sedikit, karena memang sedikit yang dia punya. Tapi kalau hati yang sakit, walaupun ATM sehat, dompetnya sehat, tapi berat. Di sini mah nggak ada. Ini semua orang yang sehat hatinya semuanya. Amin. Ya, buktinya subhanallah. Banyak buktinya. Ini buktinya nih. Jadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, ya. Baik. Yang pertama takwa, ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun berada. Ingat, dimanapun berada.
takutlah kepada Allah, amalkanlah perintah Allah dimanapun. Baik dalam kondisi senang, amalkan perintah Allah. Dalam kondisi sedih, tetap laksanakan perintah Allah. Ya, ayo kita ngaji yuk. Enggak, kenapa? Aku lagi bete. Adi lagi enggak apa? Mood. Ya, kau pakai cari mood dulu baru ngaji. Ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah dalam kondisi apapun. Ya. Tiba-tiba minggu berikutnya langsung dia duluan. Hei, kita ngaji yuk. Sambet apaan? Iya, gue lagi seneng nih gitu. Seneng kenapa? Alhamdulillah banyak rezeki gitu ya. Ya, ngaji bagian dari bentuk wujud takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kondisi apapun berusaha. Kalau memang tidak uzur, ya kan? Tidak uzur, tidak ada halangan yang memang kemudian kita harus prioritaskan, tetap. Ya, justru ya harus kita pahami jemaah sekalian yang Allah muliakan. Jangan jadikan beban. Saya ulang ini. Datang ke pengajian atau majelis taklim jangan jadikan beban. Tapi jadikanlah datang ke majelis taklim, datang ke pengajian, melakukan kebaikan agar cara Allah untuk menghilangkan beban kita. Nah, tulis nih, tulis nanti di status. Qala Ustaz Suparman. Jangan jadikan datang ke pengajian sebuah beban. Tapi jadikanlah kita datang ke pengajian, ke majelis taklim agar Allah kemudian hilangkan beban-beban hidup kita. Mana ayatnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan sesuatu perkara itu yang dihadapi ada jalan keluarnya. Baik, kemudian yang berikutnya pesan atau wasiat Nabi yang kedua adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Pesan kedua, wasiat kedua Nabi SAW, kalau engkau melakukan dosa, melakukan kesalahan, maka segera lakukan kebaikan. Apa sebab? Tamhuha, kebaikan itu laksana mesin pelebur dosa. Bu, tahu kotoran yang melekat di pakaian kita? Tahu? Nah, sekarang nih pakai baju, pakai kerudung, ya, pakai gamis, dipakai pagi taklim, kemudian pakai sore taklim. Kotor tidak? Kotor tidak? Kotor. Mungkin dari kotoran tubuh kita, ya kan, menempel, atau dari aroma tubuh kita kotor. Apa yang dilakukan? Kita bersihkan, kita cuci, kita hilangkan kotoran itu. Kalau ada yang menempel, tadi bawa anak ke majelis taklim, kemudian makan es krim, nempel bekas es krimnya di baju kita. Kotor tidak? Kotor. Nah, kotoran ini dibiarkan atau dibersihkan? Bu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa baca selawat? Biar nggak ngantuk. Ya. Jadi kalau baju kita kotor, dibersihkan atau tidak? Bersihkan, cuci. Itulah ibarat dosa. Ibarat kesalahan yang kita lakukan. Apabila kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka segera lakukan kebaikan. Kebaikan itu membersihkan dosa. Baik, begini, jangan salah paham. Oh, berarti Ustadz nggak apa-apa dong berbuat dosa, asal nanti kemudian kita berbuat baik. Bukan begitu. Kalau kita memaknai
hadis ini secara tekstual, maka akan mungkin sampai pesannya ke kita adalah, oh berarti nggak apa-apa berbuat dosa, berbuat salah. Yang penting nanti berbuat baik, karena kebaikan kita akan melebur dosa kita. Bukan itu maknanya. Ya, tidak ada perintah untuk berbuat dosa, nggak ada. Ya, kalau seandainya terlanjur berbuat khilaf, berbuat salah, berbuat dosa, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka ikutilah kesalahan itu dengan kebaikan. Apa makna kebaikan yang dimaksud dalam hadis ini? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah at-taubah, tobat maksudnya. Jadi bukan kemudian mengimbangi yang dosa dengan yang salah. Pokoknya yang penting seimbang, bukan begitu. Kalau kita salah, udah buat baik aja, nanti dosanya akan hilang. Nanti berbuat lagi yang salah, berbuat baik lagi, hilang. Nanti ada salah, berbuat baik lagi, hilang. Bukan begitu. Ikutilah kebaikan tersebut, dosa tersebut dengan kebaikan, artinya kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat, maka segera astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astagfirullah artinya kami minta ampun ya Allah. Kalau berbuat salah, berbuat khilaf, segera bertaubat kepada Allah. Mana taubat apa? Kemudian jangan melakukan dosa ini lagi. Ya. Jangan tobat sambel. Tobat sambel itu gimana? Hah? Bun? Tobat sambel itu kayak gimana, Bun? Tobat sambel. Enggak. Saya ingin katakan gini, jangan tobat seperti ibu-ibu yang melahirkan. Sakit, kapok. Iya udah kapok, nggak mau lagi. Ternyata anaknya belum 1 tahun, periksa hamil lagi. Jangan tobat sambal. Artinya ini bercanda. Taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benar tobat. Tobat yang sebenar-benar tobat adalah meninggalkan dosa itu. Kemudian bertekad dengan sekuat-kuatnya untuk lepas dari dosa yang kita lakukan dan tidak ada niat untuk kembali lagi. Kemudian ada an-nadamu, ada penyesalan, ada rasa penyesalan. Ya Allah, kenapa? Kan nggak pantas, kan nggak layak, nggak seharusnya. Nah. Maka letakkan itu. Kalau seandainya ada kebaikan, pantaskan kebaikan itu. Kalau ada dosa, katakan, saya pantas enggak? Ini kan nggak boleh, pantas enggak? Saya kasih contoh gini ya. Letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Ucapan bismillahirrahmanirrahim baik atau tidak? Baik tidak bismillah? Baik. Kalimat baik ini yang Allah lewat nabinya perintahkan kita untuk membaca basmalah, bismillah. Karena dia baik. Tapi kebaikan ini coba letakkan pada memang hal-hal yang baik atau ke arah yang lebih baik. Jangan letakkan bismillah pada tempat yang baik kemudian berubah kepada yang tidak lebih baik. Saya kasih contoh. Ada seorang muslimah, dia berhijab. Tahu hijab? Kerudung. Kemudian dia mengatakan, saya kayaknya belum siap ya pakai kerudung. Kira-kira gitu. Apa sebab? Karena saya harus menafkahi anak-anak saya.
Sedangkan saya kalau pakai begini, pakai kerudung, berhijab, terbatas. Saya bisa mendapatkan nafkah untuk anak-anak saya. Terus gimana? Saya mau buka kerudung saya ucapkan Bismillah. Saya buka kerudung saya dengan Bismillah, baik tidak? Baik tidak Bismillah? Tapi peletakan Bismillah ini baik atau tidak? Letakkanlah. Yang ucapkan Bismillah adalah yang tadinya tidak pakai kerudung, tidak pakai hijab, kemudian mengatakan Bismillah ya Allah, denganmu ya Allah semoga engkau kuatkan aku dan istiqomah. Itu Bismillahnya. Jadi letakkan Bismillah itu yang baik itu pada tempatnya, dari yang tidak baik ke baik, atau dari yang baik ke yang lebih baik. Jangan dari yang lebih baik kemudian turun ke yang enggak lebih baik kemudian baca Bismillah. Kurang tepat penggunaan Bismillah. Saya kasih contoh lagi. Mungkin ada yang pernah viral nih. Saya akan buka nikob saya dengan Bismillah. Ada? Ada? Silahkan viralin ini. Enggak, saya ingin menyampaikan ke masyarakat umum, halayak semuanya. Kalau menggunakan baca Bismillah, gunakanlah Bismillah ini pada yang baik, kemudian dari yang tidak baik ke baik. Jangan dari yang sesuatu yang lebih baik ke yang lebih rendah. Baik. Nikob ini nyindir siapa ya? Nggak nyindir siapa? Hah? Siapa dia? Inara jamaah sini ya? Inara jamaah sini? Inara siapa? Pokoknya dia udah gitu ya. Baik. Jadi saya ingin mengoreksi saja. Karena ini public figure, betul nggak? Orang yang kadang bisa saja dia itu menjadi apa? Contoh masyarakat. Kalau ingin mengatakan Bismillah, ucapkanlah Bismillah itu pada yang baik, atau dari yang baik ke lebih baik. Udah itu. Yang tidak nikob kemudian saya akan bernikob, semoga ini lebih baik dan saya istiqomah, saya komitmen Bismillah. Nah, kalau copot dari situ, bilang sama Allah, ya Allah, astaghfirullahaladzim. Karena bisa saja Allah lebih redha ketika dia menutup sesuatu hal yang menjadi fitnah buat orang lain dan dia tutup, itu lebih Allah redhai dibanding dia buka. Maka ucapkan astagfirullah. Nah, ini agar kita berikan pemahaman ke masyarakat, ya. Bukan berarti kita mempermasalahkan nikobnya, tidak, itu urusan, betul nggak? Kita tidak mempermasalahkan nikobnya, hati-hati. Kita nggak mempermasalahkan nikob, pakai nikob atau tidak, tapi yang kita sampaikan adalah bagaimana peletakan dan penggunaan kata Bismillah itu, peletakan itu. Nah, jadi yang dimaksud oleh Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah yang buruk itu dengan kebaikan, maka kebaikan yang dilakukan akan menghapus dosa-dosa kesalahan tersebut. Yang dimaksud dengan kebaikan adalah at-taubat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang enggak punya dosa, Bu? Hah? Enggak ada. Ya. Yang paling banyak dia, saya lebih banyak lagi. Ya. Kenapa kita masih dipandang dan dihargai, dimuliakan oleh orang lain? Kita masih dihargai oleh anak-anak kita, dihargai oleh pasangan kita, dihargai oleh teman kita. Ustadz katanya dihargai oleh jamaahnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menutup aib-aib kita. Allah yang menyimpan rapi dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau Allah buka, ya, kita mungkin malu, betul nggak? Iya.
Kita ini banyak dosa, banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada yang terbebas dari dosa dan maksiat kemudian kita ikuti kesalahan dan dosa itu dengan kebaikan. Di antara kebaikan adalah senantiasa talaffuz istighfar, minta ampun kepada Allah dan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sempurnakan istighfar dengan kebaikan-kebaikan yang umum yang lain, termasuk adalah amal kebaikan, ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah wajib. Nah, jangan dikira Bu ya, satu ibadah dengan ibadah yang lainnya itu saling menguatkan dan membersihkan dosa. Jadi kebaikan yang kita lakukan secara umum maknanya kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa kita. Berangkat dari rumah menuju majelis ini kebaikan tidak? Bun, kebaikan atau tidak? Kebaikan. Apa janji Nabi SAW kalau kita keluar dari rumah menuju masjid untuk taat kepada Allah, setiap langkahnya menghapuskan dosa. Nah, ini ada dosa kita, hapuskan dengan kebaikan. Setiap langkah membersihkan dosa. Setiap langkah mengangkat derajat. Ya. Dosa yang diakibatkan oleh mata dibersihkan oleh Allah. Dosa yang diakibatkan oleh tangan, kaki, bahkan oleh hati kita dibersihkan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Makanya bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Allah sudah menguatkan kita untuk datang ke majelis ta'lim. Setiap program pengajian, itulah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Bayangkan nih kalau dosa yang kita tumpuk. Dosa, kemudian jarang melakukan kebaikan. Jarang melangkahkan kaki menuju tempat yang diridhai oleh Allah. Bagaimana kemudian dosa-dosa kita akan dibersihkan oleh Allah? Sedangkan kalau kita mau hitung, kita lebih banyak dengerin baik di TikTok mungkin nyanyian, hiburan, atau lebih banyak mendengar tilawah Al-Quran. Yang punya medsos nih, Allah. Kita kan kalau buka tuh kan banyak hiburannya. Mau buka TikTok, banyakkan yang kita temukan hiburan atau yang menghadirkan kebaikan-kebaikan. Hiburan. Ya. Kalau itu semua yang kita perbanyak, kemudian jarang melakukan kebaikan, bagaimana cara Allah kemudian akan menghapuskan dosa-dosa kita? Ya. Nah, bersyukur kepada Allah, Allah hadirkan di majelis ta'lim. Cara Allah menghapuskan dosa. Betul? Betul, Bu? Iya. Kita ini banyak dosa, banyak maksiat. Kemudian saya ingin menyampaikan ucapan ulama ya tentang wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikuti dosa yang dilakukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Salman Al-Farisi itu sahabat Nabi SAW yang berasal dari Persia. Yang kemudian Nabi mengatakan Salman min ahli baiti, ya, Salman adalah keluarga kami, kata Nabi. Nah, beliau mengatakan idza asa'ta sayyi'atan fi sariratin, kalau kamu berbuat yang buruk dengan sembunyi-sembunyi, kata beliau, kalau kamu berbuat maksiat enggak ada yang tahu. Fa ahsin hasanah fi sariratin fi sarirah, maka berbuatlah baik dengan secara sembunyi-sembunyi. Kalau kita berbuat yang buruk tidak ingin diketahui oleh orang lain karena malu kan, maka kata beliau, coba agar bersih dosa-dosa ini yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi, coba lakukan kebaikan itu dengan penuh ikhlas, nggak ada yang tahu. Karena ini berat juga. Kalau yang pertama memang begitu manusia, ya kan? Ketika berbuat dosa, berbuat maksiat, kita malu diketahui oleh orang lain, betul nggak? Kita nggak ingin ada orang yang tahu kita berbuat dosa, berbuat maksiat.
Nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu kita malu. Nah, kata beliau, agar seimbang nanti dihapuskan dosa yang ini nih, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka biasakan lakukan kebaikan, latih diri kita untuk melakukan itu, tapi dengan sembunyi. Tapi ini berat. Kecuali mereka yang sudah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kebaikan dengan sembunyi-sembunyi itu memang menutup peluang setan untuk menghancurkan amal baik. Tapi kalau secara alanian, terang-terangan, itu sangat kemungkinan, ya besar kemungkinan setan bisa merusak amal baik kita. Ya. Pertanyaannya, mana lebih baik bersedekah secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Hah? Mana lebih baik? Sedekah sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Itu lebih baik di hadapan Allah. Tapi di pandangan kita sebagai manusia biasa kayaknya lebih senang terang-terangan. Betul nggak? Itu manusia. Tapi bagaimana kemudian kita menjaga niat? Bukan berarti kemudian dilarang melakukan kebaikan secara alani yang terang-terangan, enggak. Silahkan. Itu menjadi motivasi, mengajak orang, menyemangati orang lain untuk melakukan kebaikan. Tapi yang lebih selamat itu adalah apabila kemudian kita mampu melakukan kebaikan, enggak ada yang tahu. Satu pun manusia enggak ada yang tahu kecuali zat yang satu. Siapa? Allah. Allah Rabb. Ini luar biasa. Itu pesannya Salman Al-Farisi. Kalau engkau ingin dibersihkan dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu, maka lakukanlah kebaikan itu dengan sembunyi-sembunyi. Biar imbang. Ya. Coba sekarang ya hitung ya nih. Kalau coba flashback dulu dari sekolah. Ibu terus sekolah SMP kan? SMP terus kuliah. Ayo, ya kan? Kita nggak tahu bagaimana dulu. Kalau dulu dakwah itu tidak semasif sekarang. Dakwah itu sekarang Allah bukakan pintu kebaikan. Tapi dulu ya, mungkin banyak dosa-dosa yang dilakukan. Bahkan gak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah dengan dia. Dosa-dosanya. Dan itu Allah tutup, Allah sembunyikan. Nah, untuk membersihkan dosa-dosa itu, kata beliau Salman Al-Farisi, coba lakukan kebaikan dengan secara sembunyi. Ya. Apa kata Rabi Al-Adawiyah? Beliau mengatakan, ukhfu hasanatikum kama tukhfuna sayyiatikum. Coba sembunyikan kebaikan-kebaikan kalian sebagaimana kalian pandai menyembunyikan keburukan-keburukan kalian. Itu Rabi Al-Adawiyah. Nah, tentunya untuk sampai ke sini kan tingkatannya perlu harus kita belajar. Menjadi orang yang betul-betul tidak mengharap pandangan manusia kecuali hanya pandangan Allah. Kita enggak mengharap sanjungan manusia, yang kita harap hanya sanjungan Allah Subhanahu wa taala. Itu levelnya subhanallah. Dan itu yang dilakukan oleh cucunya Nabi Muhammad SAW. Cucu beliau Ali Zainal Abidin. Bukan cucu langsung, cicitnya Nabi SAW. Beliau itu setiap malam keluar dari rumahnya dengan membawa gandum. Beliau pikul sendiri, kemudian keliling di rumah sahabat-sahabat yang kekurangan, yang miskin. Dan dia bagi, itu sudah disiapkan, dibagi. Letakkan di depan pintu. Itu enggak ada yang tahu. Kalau dulu enggak ada begini, ya, enggak ada kamera, enggak ada CCTV. Ya. Kalau malam dulu gelap. Ya, kalau orang udah gelap, ya depan kita pun jalan kita nggak tahu. Kalau sekarang terang. Sehingga dulu beliau kalau melakukan kebaikan itu di malam yang gelap gulita, nggak ada yang tahu, ngumpet-ngumpet taruh makanan di depan rumah sahabat yang kekurangan. Terus begitu, bertahun-tahun nggak ada yang tahu. Ketika beliau meninggal dunia, baru kemudian kok nggak ada lagi yang naruh makanan. Mana nih orang yang naruh makanan setiap malam? Setelah Ali Zainal Abidin meninggal dunia, baru diketahui ternyata beliau tuh
yang melakukan itu. Ketika dimandikan jenazah beliau, nampak di pundak beliau, ya, yang setiap malam memikul makanan itu, bekasnya kepalan di sini, tanda hitam. Itulah beliau sallallahu alaihi wasallam. Cicitnya Nabi begitu menjaga dan merahasiakan amal baiknya. Ini levelnya subhanallah. Bukan berarti kemudian kita tidak diperbolehkan melakukan kebaikan terang-terangan. Silakan. Saya berimpak di masjid 100 juta. Alhamdulillah. Boleh enggak? Boleh diumumkan. Boleh. Yang penting yang disebut namanya lillahi ta'ala. Ikhlas karena mengharap ridha Allah. Akhirnya apa? Itu yang hartanya lebih banyak enggak berani mengeluarkan begitu. Akhirnya tersemangatkan juga dia. Siapa yang mendapatkan 100 juta? Ibu itu. Nah, akhirnya orang lain mengikuti kebaikan-kebaikan itu. Boleh. Yang terpenting menjaga niat. Baik, kemudian masih ada waktu 5 menit. Yang terakhir pesan Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kalau kau bergaul dengan siapa saja, ingat, siapa saja. Bi khuluqin hasanin, maka hendaknya bergaul dengan mereka itu sama, dengan akhlak yang sama. Tidak boleh membeda-beda Allah. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah sudah memuliakan kita. Cukuplah Allah sudah memuliakan kita dengan agama Islam. Ya. Itu puncak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan oleh Allah menganut agama yang mulia ini, itulah kemuliaan. Maka siapa saja yang sudah diberikan hidayah oleh Allah memeluk agama Islam ini, maka dia sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dimuliakan. Maka jangan orang yang sudah dimuliakan oleh Allah kemudian kita hinakan disebabkan karena status sosialnya. Na'udzubillah. Ada enggak orang begitu? Ada orang yang sudah dimuliakan oleh Allah, kita yang menghinakannya, memandang dia rendah, memandang dia hina. Padahal Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Bergaul sama siapa saja. Ya, memandang sama, ya, ketakwaan kepada Allah. Adapun bentuk memuliakan, memang ada perintah dalam agama, ya, memuliakan manusia sesuai dengan kadar kemuliaannya. Ada perintahnya. Umpamanya, kita punya tamu, teman kita biasa, datang ke rumah kita, kita sambut sebagai teman kita biasa. Tapi kalau yang datang itu umpamanya adalah orang tua kita atau ulama yang dimuliakan oleh Allah, maka kita memberikan sambutan sesuai dengan kemuliaannya. Itu boleh. Boleh. Apa sebab? Karena memang memuliakan ala qadri, atas kadar kemuliaannya. Tapi enggak boleh kemudian kita menganggap bahwa karena status sosial, karena harta, karena kedudukan, kemudian kita menganggap rendah, remeh, hina orang lain. Tidak, enggak boleh. Makanya pesan Nabi, ya Allah, pesan Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kalau kau bergaul bersama siapa saja, dengan siapa saja, maka bergaulah dengan akhlak yang baik. Kalau kita mampu memuliakan orang yang kaya, maka muliakan jugalah orang-orang yang miskin. Kita mampu memuliakan orang yang punya jabatan, muliakan juga orang-orang yang dianggap tidak memiliki jabatan. Sama. Ya. Begitulah akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 pesan Nabi ini terutama poin pertama dan ketiga ini penting. Ya, kita sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan siapa saja, maka ikutilah wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bergaul bersama manusia, bersama siapa saja, tidak memandang tadi karena dia pejabat, karena status sosialnya, tidak, tapi semua mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, karena masih ada waktu sampai jam 11, 10 menit lagi. Silakan kita berikan kesempatan untuk jamaah yang ingin bertanya, ada hal yang ingin diperjelas,
Kami buka ruang, silakan. Ibu, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang wasiat Rasulullah. Ya. Yang poin kedua, kalau kamu melakukan dosa, segera melakukan kebaikan. Ya. Dalam arti kata taubat juga gitu ya. Iya. Setelah melakukan dosa, melakukan semua masalah taubat atau beristighfar, namanya manusia minggu depan, bulan depan, tahun depan melakukan dosa lagi, dia melakukan salat taubat lagi. Kalau begitu, apakah lebih baik salat taubatnya nanti aja gitu? Kalau memang sudah 100% atau lebih baik atau kalau sudah 90% gitu ya. Atau apakah lebih baik? Iya. Sebelum apa-apa sering-sering aja salat taubat. Iya, iya. Garis besarnya kayak gitu. Iya, Masya Allah. Apa-apa sering-sering aja salat taubat walaupun nanti bukan Iya. yang menyepelekan bukan. Iya. Cuma namanya manusia. Iya, betul. Iya. Ada plus minus lah gitu. Iya. Atau nanti aja di ujung cerita atau gimana gitu. Iya. Terima kasih Pak. Barakallah. Ini bukan pertanyaan nih. Apa? Curhatan. Curhat dong, Tat, gitu. Emang apa? Gue banyak dosa, Tat. Udah tobat, dosa lagi. Tobat, dosa lagi. Gimana dong, Tat? Nah, kan begitu. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dari nabi kita yang mulia, la yamallu hatta tamallu. Ya, tolong diperhatikan ini. La yamallu, Allah tidak bosan menerima taubatmu. Hatta tamallu, sehingga kau sendiri yang bosan bertobat. Jadi, setiap kita berbuat salah, kemudian kita bertobat terus begitu, Allah nggak mengatakan, ya tadi tobat, sekarang dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi. Enggak, Allah nggak mengatakan begitu. Allah tidak bosan menerima tobat kita. Tapi tolong digarisbawahi, hadis ini bukan menjustifikasi atau melegalkan, menyuruh orang nggak apa-apa dosa aja nggak apa-apa. Enggak, bukan begitu. Hadis ini bukan menyuruh orang nggak apa-apa berbuat dosa, enggak. Seandainya ada seseorang yang sudah bertobat tapi kemudian terjatuh dalam kemaksiatan, tapi berusaha dia tobat, betul-betul dia tobat, tapi karena kesalahan dia berdosa lagi, maka Allah tidak bosan menerima tobat kita. Ya, yang tidak boleh adalah dia mempermainkan tobat. Gimana mempermainkan? Ya, dia mempermainkan itu apa? Tidak memenuhi syarat-syarat tobat tadi. Syarat tobat harus ada rasa penyesalan. Nah, kalau di dalam hatinya tidak ada rasa penyesalan tapi mengatakan saya tobat, hanya ucapan tobat tapi dalam hati tidak ada penyesalan dan tidak ada keinginan untuk meninggalkan dosa itu, maka ini belum tobat yang dianggap benar. Nah, kalau dia sudah berusaha tobat dengan benar tapi sebagai manusia yang tidak luput dari dosa dan maksiat, tadi disebutkan plus minusnya. Alhamdulillah kalau ada plusnya, ini banyaknya minus dulu nih. Ya. Karena manusia tidak luput dari itu, kemudian dia bertobat, Allah tidak bosan menerima tobat. Maka kalau merasa berbuat maksiat, kemudian istighfar, terus istighfar, taubat kepada Allah, yasjud sajdatain, kemudian dia salat taubat, maka enggak masalah. Ya. Jangan mengatakan, udah lu enggak usah tobat, ntar juga jatuh lagi dalam maksiat itu. Nanti aja tobatnya. Nanti kapan? Nanti aja kalau kita udah tua. Ya. Siapa yang jamin sampai tua? Atau anak gadis mengatakan, udah sekarang mah hura-hura aja, nggak apa-apa. Ntar kita tobat kalau kita punya suami. Ya, umpamanya ada mengatakan begitu, siapa yang jamin usia sampai nanti punya suami? Nggak ada yang jamin. Makanya saat itu berbuat maksiat, karena tadi kita sebagai manusia biasa terjatuh dalam maksiat dan dosa, segera, jangan tunda-tunda. Ya, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ada ucapan teman saya begini, bertaubatlah
Jangan menunda-nunda taubat. Karena kematian kita tidak menunggu taubatnya kita. Ya, kematian enggak menunggu taubat. Malaikat yang mengatakan biarnya dulu dia. Jangan cabut nyawanya, biarkan dia taubat dulu. Enggak. Kalau memang idza jaa ajaluhum, meninggal. Ya. Jadi bertaubatlah untuk menunggu kematian, ya. Karena belum tentu kematian menunggu taubat kita. Allah alam bisawab. Silakan, ada yang bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, di sini saya mau menanyakan tentang poin ketiga, yaitu terkait dengan pergaulan kita harus bisa sama rata gitu ya, dalam memperlakukan teman-teman gitu. Nah, padahal mungkin saya ingin bertanya, kita kan berteman itu bisa yang pertama kita bisa harus pilih ya Pak Ustaz. Karena ada, kalau menurut saya berteman itu saling mempengaruhi, baik daripada sifat baik maupun sifat buruk. Dan untuk berteman itu terkadang juga kita saling mengisi gitu. Jadi ada hal mungkin yang kalau teman-teman yang itu yang tidak berkenan dan bisa memberikan dampak negatif, itu mungkin tidak akan sama dengan teman yang mempunyai hal yang bisa memberi dampak positif. Gitu. Itu kira-kira bagaimana Pak Ustaz selaras dengan penjelasan Pak Ustaz? Baik, Masya Allah, ini pertanyaan bagus ya. Poin tidak boleh membedakan siapa saja. Satu sama lain kita menganggap sama dalam memuliakan. Sedangkan agama sendiri yang merintahkan kita untuk memilah dan memilih kawan. Nah, memang Nabi SAW menyebutkan ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu baik dan buruknya, agamanya sangat dipengaruhi oleh teman dekat. Makanya disebut oleh Nabi teman dekat. Jadi kalau sebagai sahib, sebagai teman dekat, kita pilih-pilih, boleh. Dan itu perintah Nabi. Pilih-pilih maknanya atas dasar motif agama. Bahwa oh ini karena dia insya Allah bisa mempengaruhi kepada yang baik. Oh ini bisa untuk saling mengajak kepada kebaikan. Baru kita pilih dia sebagai teman. Tapi kalau dugaan dan sangkaan kita bahwa kemungkinan nih kalau saya dekat dengan fulana, ini saya khawatir nanti justru terpengaruh yang buruk. Baik itu anak-anak kita sehingga kita pilihkan anak-anak kita mana temannya yang baik, maka boleh seperti itu. Tidak boleh membedakan dalam bentuk apa? Kemuliaan. Ya, memandang orang lain tidak boleh memandang ini hina, ini mulia, yang ini tidak, dan seterusnya. Karena dasar apa? Karena dasar status tadi. Mungkin karena harta, karena jabatan, kedudukan, dan seterusnya. Tapi pandanglah semua manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kemudian kita memandang sama bahwa mereka mulia, adapun dalam memberikan sikap, ya memberikan sikap, memuliakan, itu beda. Karena Nabi juga memerintahkan kita ya berikan kadar kemuliaan terhadap orang yang sesuai dengan kadar kemuliaannya. Tadi saya sampaikan, kalau umpamanya ada tamu datang ke rumah, tamu ini biasa, teman biasa kita, ya, maka kita sambut sesuai dengan ya dia teman kita. Tapi kalau yang datang itu orang tua kita, orang yang dimuliakan oleh Allah, maka kadar penyambutan kita beda. Begitu juga orang yang punya kedudukan, maka kita sambut sesuai dengan kemuliaannya, itu diperbolehkan dan itu ajar agama. Ya. Yang terpenting kita tidak memandang rendah orang lain berdasarkan status tadi. Mungkin karena harta, karena jabatan, karena pangkat. Makanya kata Nabi at-taqwa wa huna, yang di sini ya, yang menentukan di sini jangan sampai dalam hati kita merendahkan orang lain. Karena Allah sudah memuliakan orang-orang beriman dengan iman, dengan ketakwaan. Cukuplah ketika seseorang mengambil kemuliaan agama ini, berarti dia sudah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poinnya tadi silahkan, kita nggak apa-apa, boleh ya memilih teman, karena teman dekat itu sangat mempengaruhi baik dan buruknya kita. Ya, baik dan buruk agama kita sangat terpengaruhi oleh teman dekat. Allahu a'lam bishawab.
Karena waktunya? Oh, satu. Mengenai masalah Ustaz. Apakah masalah yang timbul ke kita itu akibat dari dosa kita atau gimana? Ya, baik. Apakah masalah yang timbul itu karena dosa atau tidak? Baik, untuk diri kita katakan iya. Untuk diri kita katakan iya. Tapi untuk orang lain jangan bilang, tuh kan, itu karena kamu begini makanya. Gitu jangan. Jangan memponis itu kepada orang lain. Tapi untuk kita katakan iya. Wahai diri, ketahuilah karena dosamu lah Allah turunkan ujian ini untuk diri kita, sehingga kemudian kita beristighfar, minta ampun, memperbaiki diri. Tapi untuk orang lain jangan memponis orang lain karena belum tentu apa yang kita katakan itu benar. Tuh kan, kita bisik-bisik sama teman, tuh ibu itu nggak kelar-kelar ujiannya, masalahnya kenapa? Karena banyak dosanya. Kita lah memponis orang, boleh tidak? Nggak boleh. Kita berhusnuzon kepada orang lain. Oh, orang itu dapat ujian, dapat musibah dan seterusnya, mungkin karena Allah ingin angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu Bun. Untuk diri kita enggak apa-apa. Ponis diri kita dengan karena ada masalah nih. Ada dosa yang kita lakukan. Sehingga kita kemudian banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal baik dan seterusnya. Dan kalau kita merasa bahwa saya enggak ada dosa, anggap itu bahwa Allah sedang menguji kita. Allah ingin angkat derajat, Allah ingin bersihkan dosa-dosa. Ya, barakallah. Ustaz, saya pernah mengatakan apakah masalah itu berasal dari apa yang kita sangkakan. Soalnya pengennya tidak begitu, tapi akhirnya timbul gitu. Baik, saya ingin jawab singkat ya, bahwa jangan berprasangka yang buruk, karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya mengatakan ana inda dzanni abdi bi. Saya ini tergantung sangkaan hambaku. Kalau kita jauh-jauh hari sudah mengatakan kayaknya begini, nanti begini, nanti Allah akan kabulkan itu. Makanya jangan kemudian berprasangka yang buruk. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan doa itu Allah akan kabulkan. Berdoa berharap bahwa semoga hal-hal baik kita dapatkan. Maka insya Allah itu akan terrealisasi atas izin Allah sesuai dengan sangkaan kita. Gitu ya? Yang baik-baik ya Ustaz. Ya? Ucapkan yang baik-baik. Ucapkan yang baik-baik. Ya, betul. Barakallah. Cukup? Karena saya sudah melihat Pak Ustaz, saya lagi masalah nikob. Saya ini buka pakai gimana nih? Dibuka dipakai. Oh ya, enggak, itu Bunda berartinya bukan pakai nikob itu. Bunda pakai masker kan saya. Masker gitu copot karena kan? Iya Pak. Jadi Bunda itu tidak berarti nggak pakai nikob maksudnya. Iya. Sama seperti pakai masker. Jadi kalau nyaman kalau pakai nyaman. Iya. Jadi karena pandangan ulama nikob itu sunnah. Ya, nikob itu sunnah. Artinya kalau kita mau pakai silahkan, ya enggak juga enggak. Ya enggak ada apa ya, ancaman. Karena di dalam fikih disebutkan auratul mar'ah, aurat perempuan itu jami'u badaniha, semua anggota tubuhnya adalah auratnya, illal wajah, kecuali wajah, wa kaffainnya, dua telapak tangan. Jadi ini tidak aurat dalam fikih. Jadi kalau kita buka silahkan ya. Namun tadi saya peletakan bismillah itu yang saya koreksi ya. Karena kalau sudah sampai kita pakai nikob berarti kita sudah menyempurnakan yang sunnah tadi. Itu lebih baik. Maka untuk turun dari sunnah jangan kata bismillah ya. Sudah copot aja. Saya nggak pakai lagi, semoga nanti Allah kuatkan lagi saya untuk pakai gitu. Jangan bismillah gitu, jangan. Jadi bismillah gitu. Ya. Pak Ustaz, kenapa saya buka pakai itu? Alasannya karena pengganti masker ya. Iya, saya memandangnya itu. Alhamdulillah. Iya. Saya takutnya buka pakai. Oh iya, itu sama dengan masker. Karena Bunda mungkin belum pakai nikob. Ya, belum pakai nikob. Ya. Nah, tadi saya mau statement akhir apa ya? Baik. Sebenarnya Allah itu menjaga kemuliaan perempuan. Betul. Allah menjaga kemuliaan perempuan. Apa sebab? Apabila dia cantik, cukuplah yang menikmati kecantikannya itu adalah suaminya. Mohon maaf, apabila ada kekurangan fisiknya,
Cukuplah dia yang tahu dan suaminya, jangan sampai terbesit dalam hati orang, ternyata matanya gitu ya gitu. Oh, ternyata giginya gingsul ya, gitu. Oh, ternyata pipinya tebel ya gitu. Itu jangan ada sampai terlontar di hati. Itulah cara Islam menjaga itu. Ya. Makanya kemudian diletakkan sunnah. Bagi yang memakai silakan, yang tidak ada. Saya pakai mazhab yang memang dalam pandangan ulama sunnah. Ya. Allahu a'lam bissawab. Cukup? Baik, semoga kajian kita pada pagi hari, pada siang hari ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mampu kita amalkan insyaallah. Selanjutnya kita serahkan ke pembawa acara. Silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما مغفورا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.